Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasa Medina Windra dengan NIM 235091237. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas UAS, topik khusus pemasaran dengan judul analisis strategi green marketing pada produk Evoware berdasarkan green value proposition dan green marketing mix. Tahukah kamu, setiap tahun 11 juta ton plastik masuk ke lautan mencemari ekosistem kita loh. Nah, produksi plastik global diproyeksikan mencapai 1,1 miliar ton per tahun pada 2040. Apa dampaknya? Plastik berasal dari bahan bakar fosil yang merusak lingkungan seperti minyak dan gas, yang dapat menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar dari awal proses produksi hingga akhir daur hidupnya. Plastik tidak hanya mengancam eksistensi ekosistem lautan loh, tetapi juga dapat menjadi ancaman kesehatan yang serius seperti kanker, karena dapat masuk ke dalam tubuh manusia sebagai mikroplastik melalui makanan yang kita konsumsi. Pembakaran plastik menghasilkan emisi gas rumah kaca hingga 850 juta ton CO2 setiap tahun. Nah, angka ini setara dengan emisi dari 189 pembangkit listrik batubara. Kita semua bisa mulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Bisnis memiliki peran penting dalam mengurangi jejak karbon dengan menggunakan bahan yang lebih berkelanjutan. Prihatin dengan isu sampah plastik yang kian parah, Evoware menghadirkan berbagai solusi inovatif yang terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan yang mudah terurai. Satu platform mendukung bisnis kamu untuk melacak, mengelola, dan menurunkan emisi karbon secara sistematis. Dengan Evoware dan satu platform, kamu bisa memulai bisnis yang bebas plastik dan rendah emisi karbon. Ayo kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih hijau. Yang pertama itu ada profil perusahaan, di mana Evoware beroperasi di bawah naungan PT Evogaya Karya Indonesia, merupakan perusahaan startup sosial dan lingkungan di Indonesia yang didirikan pada tahun 2016 oleh David Christian. Nah, kategori bisnis yang dijalankan ini yaitu kemasan ramah lingkungan dan wirausahaan sosial. Produk yang ditawarkan itu ada gelas, tote bag atau tas belanjaan, juga ada sedotan, terus ada cup-cup untuk packaging untuk restoran ataupun UMKM. Nah, bahan dasarnya itu ada bahan dasar jagung, ubi, terus ada ampas tebu, juga ada rumput laut. Target konsumennya itu F&B, kafe, dan restoran, masyarakat yang menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Lalu ada analisis green value proposition, di mana masalah lingkungan yang ingin diselesaikan oleh Evoware yaitu ada mengurangi pencemaran akibat plastik sekali pakai dengan menghadirkan kemasan yang ramah lingkungan yang terbuat dari rumput laut, jagung, dan juga lainnya sebagai bahan utama dan bahan untuk menjaga ramah lingkungan tersebut sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Nah, nilai ramah lingkungan yang ditawarkan oleh Evoware ini yaitu ada kemasan berbasis bahan-bahan alami seperti rumput laut, beras, jagung, ampas tebu, juga singkong. Beberapa produk edible yang dapat dimakan juga, seperti mereka mempunyai produk cup yang dapat dimakan yang terbuat dari rumput laut. Nah, manfaat bagi konsumen yaitu ada manfaat fungsional, emosional, sosial, dan lingkungan. Manfaat fungsional itu mereka memberikan kemasan aman untuk makanan dan dapat digunakan sebagai alternatif plastik. Nah, emosionalnya konsumen merasa berkontribusi nih dalam menjaga lingkungan dari sampah-sampah plastik. Sosialnya yaitu konsumen ikut mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Nah, lingkungannya yaitu konsumen mengurangi limbah plastik dan memanfaatkan bahan baku terbarukan. Bukti bahwa Evoware benar-benar memiliki nilai keberlanjutan yaitu di bahan baku yang dia pakai. Bahan baku yang dia pakai itu kan merupakan bahan baku yang benar-benar dari alam tuh, seperti singkong, terus ada jagung, terus ada ampas tebu. Nah, itu bahan-bahan baku yang mereka gunakan untuk produk mereka yang berasal dari alam dan dapat kembali lagi ke alam. Nah, produk mereka itu bisa dijadikan pupuk. Nah, selanjutnya itu ada green value proposition, sudah jelas berbeda dari pesaing-pesaing ramah lingkungan lainnya, itu karena Evoware ini memiliki keunggulan yang membedakan dari banyaknya produsen kemasan ramah lingkungan lainnya, yaitu terbuat dari rumput laut sebagai bahan utamanya di produk gelas mereka, yang dapat terurai juga dapat dimakan. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis green marketing strategi berdasarkan 4P. 4P di sini itu ada produk, price, place, and promotion. Yang pertama itu ada green product, di mana produk yang mereka gunakan itu dari bahan yang ramah lingkungan atau keberlanjutan karena dapat terurai secara alami di produk yang mereka buat. Produk mereka juga membantu mengurangi limbah plastik konvensional sekali pakai. Kemasan yang dirancang lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik konvensional, yaitu produk mereka ini bisa menjadi pupuk alami untuk tanaman-tanaman. Lalu produk mereka itu telah memenuhi standar keamanan nih, mereka mempunyai sertifikat yaitu ada Food Safety ISO 22000, juga sertifikat HACCP. Juga tuh mereka kan mempunyai produk yang dapat dimakan tuh, yaitu produk gelas cup mereka tuh. Nah, mereka juga punya sertifikat halal.
Selanjutnya, manfaat lingkungan yang ditawarkan oleh mereka ini sudah sesuai dengan fungsi produk, sehingga tidak hanya menjadi klaim pemasaran saja. Nah, selanjutnya ada green price. Harga yang mereka tawarkan itu relatif tinggi dibandingkan kemasan plastik biasa karena menggunakan bahan alami. Proses produksinya juga sudah lebih berkelanjutan. Lalu green premium masih dapat diterima oleh konsumen dan pelaku usaha yang peduli terhadap lingkungan, termasuk Gen Z yang saat ini lebih ke produk ramah lingkungan, kecuali untuk konsumen-konsumen yang belum hidup berkelanjutan nih. Terus harga mereka juga mencerminkan kualitas produk sekaligus dampak positif terhadap lingkungan. Dibuktikan dari pembelian mereka itu sudah mencapai 6.000 untuk gelas yang dapat dimakan itu. Tapi harga yang lebih tinggi itu masih menjadi tantangan untuk menjangkau seluruh konsumen pasar secara luas. Nah, untuk produk mereka yaitu salah satunya Elo Jelo, yaitu produk gelas yang terbuat dari rumput laut ini dihargai banyak 300 lebih cup gelas ini dihargai sebesar 9.000 per gelasnya gitu. Ini termasuk mahal dari kemasan konvensional plastik yang terbuat dari plastik yang tidak ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ini ada Green Place, di mana produk mereka ini dipasarkan melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan dan pelaku usaha yang membutuhkan kemasan ramah lingkungan. Nah, distribusi yang dilakukan itu melalui channel digital mereka, website perusahaan, juga kemitraan bisnis. Nah, mereka ini menggunakan marketplace nih, yaitu ada Tokopedia dan Shopee. Juga mereka juga konsumen juga dapat memesannya langsung ke website perusahaan. Nah, produk mereka juga mudah diakses oleh perusahaan, namun belum banyak tersedia di toko offline, sehingga konsumen individu lebih terbatas. Tapi walaupun tidak tersedia di toko offline, individu bisa memesannya lewat toko-toko online yang sudah tersedia di marketplace yang mereka sediakan. Nah, mereka juga sudah mendistribusi di 56 negara nih, termasuk Indonesia. Sistem distribusi mendukung pengurangan penggunaan plastik melalui penggunaan kemasan berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu ada green promotion, di mana promosi mereka ini berfokus pada edukasi mengenai bahaya sampah plastik dan manfaat kemasan rumput laut. Media promosi mereka ini menggunakan website resmi mereka, ada juga media sosial di TikTok maupun Instagram, lalu ada pemberitaan media dan partisipasi dalam berbagai pameran lingkungan. Salah satunya yaitu ada pada gambar, edukasi kesadaran komunitas pesisir pantai. Lalu ada konten promosi bersifat edukatif, serta didukung dengan penjelasan mengenai bahan baku proses produksi, di mana dapat dilihat pada gambar, itu mereka mengedukasi UMKM dengan cara mewawancarai, mengedukasi, dan memberitahu bahwa produk mereka ini produk yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir itu resiko greenwashing relatif rendah karena klaim didukung oleh inovasi produk yang nyata dan telah banyak diliput oleh media serta organisasi internasional. Selanjutnya evaluasi kritis strategi green marketing yang sudah saya lakukan. Yang pertama elemen 4P yang paling kuat yang saya analisis yaitu di green product. Karena apa? Karena mereka itu menggunakan bahan-bahan baku rumput laut, juga jagung dan lain-lain yang sudah terbukti ramah lingkungan. Juga produk mereka itu produk biodegradable dan beberapa jenis produk mereka itu juga dapat dimakan. Lalu memberikan solusi yang nyata untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Yang selanjutnya yaitu elemen 4P yang masih lemah menurut saya itu ada green price, di mana ini merupakan tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan produk mereka itu yang berkelanjutan. Ini merupakan tantangan yang umum menurut saya karena harga produk yang ramah lingkungan itu relatif mahal dibandingkan kemasan sampah plastik biasa. Juga sebagai konsumen itu masih menganggap harga menjadi kendala untuk beralih ke kemasan ramah lingkungan. Yang kedua itu ada green promotion, di mana menurut saya ini setelah saya analisis di Instagram mereka itu kurang edukasi terkait untuk menggunakan influencer yang terkenal, influencer lingkungan yang terkenal. Dan strategi hijau menurut saya itu sudah konsisten karena mereka itu mulai dari penggunaan bahan baku, juga proses produksi, hingga promosi, sama-sama menggunakan metode keberlanjutan dan pengurangan limbah plastik. Nah, untuk mereka itu sudah sesuai dengan target konsumen, karena Everware ini adalah perusahaan makanan dan minuman. Target utama Everware ini adalah perusahaan makanan dan minuman, hotel, restoran, setelah konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Setelah strategi yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik target tersebut. Lalu menurut saya juga produk ini sudah benar-benar mendukung keberlanjutan karena terlihat dari penggunaan bahan baku yang utama nih, ada rumput laut, juga
ubi-ubian, singkong, tebu, ampas tebu, itu merupakan inovasi produk yang dapat terurai secara alami, serta komitmen perusahaan dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Strateginya tidak hanya berupa klaim promosi saja, melainkan tetapi diwujudkan dalam produk yang dihasilkan dari produk mereka. Rancangan perbaikan green marketing strategi, yaitu yang pertama masalah utamanya itu kan ada di harga. Masalah umum dari perusahaan-perusahaan yang mengklaim perusahaan mereka itu ramah lingkungan itu kan ada di harga produk masih relatif lebih mahal dari uh, produk-produk yang tidak ramah lingkungan lain. Nah, yang kedua itu masalah utamanya edukasi kepada masyarakat umum masih perlu ditingkatkan. Elemen 4P yang diperbaiki dan ide strateginya yang pertama itu kan green price, di mana menurut saya ini yang harus diperbaiki memberikan potongan harga untuk pembeli yang baru saja ingin memulai hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya itu menyediakan paket khusus bagi UMKM agar lebih terjangkau supaya dapat meningkatkan penjualan. Lalu ada green promotion, itu mengajak influencer lingkungan dan komunitas peduli lingkungan untuk mengedukasi masyarakat terkait meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang terakhir itu teknik implementasinya, bisa dengan kerjasama dengan supermarket, marketplace, dan influencer, terus program promosi untuk pelanggan baru, juga kolaborasi dengan komunitas lingkungan pada acara Hari Bumi atau kegiatan bersih pantai juga dengan influencer, seperti itu. Target konsumen mereka itu ada di UMKM, makanan minuman, F&B, restoran, kafe, hotel, perusahaan yang menerapkan konsep keberlanjutan, juga generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Media yang digunakan menurut saya ini sudah cukup baik ya, ada di Instagram, TikTok, website perusahaan, marketplace, juga pameran produk ramah lingkungan. Nah, indikator keberhasilannya itu akan penjualan itu akan meningkat, jumlah pelanggan baru itu bertambah dengan adanya edukasi dari influencer, terus jangkauan media sosial juga meningkat, itu dari influencer, juga bertambahnya mitra bisnis, berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai oleh konsumen. Sekian analisis yang saya lakukan dari produk FOWR terkait green value dan 4P tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.